Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Hadirin sidang pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang berusaha kita laksanakan, yaitu sholat subuh berjamaah. Seharusnya hari ini mungkin Ustaz Budi sebenarnya beliau tidak hadir. Kemarin Dr. Rois minta saya mengganti hari ini, jadi mungkin tukar jadwal yang seharusnya saya minggu ketiga, jadi sekarang. Tentunya yang pertama saya sampaikan dulu permohonan maaf karena sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Untuk itu apabila ada khilaf dan salah saya kepada bapak-bapak semua, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ibadah kita dan puasa kita nanti bulan Ramadan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama mungkin saya akan sampaikan sebuah hadis. Sebetulnya hadis ini sudah sangat terkenal kalau di bulan Ramadan. Nanti pada waktu tarawih pasti sering disampaikan, karena memang ini hadis yang sering dan cocok untuk bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Rohima anfu rajulin." Rohima anfu rajulin, saya terjemahkan. Rohima anfu rajulin itu adalah celakalah orang-orang yang dzukir tumindahu, disebut namaku di hadapannya, falam yusolli alaiha, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi maksudnya ketika ada yang menyebut Rasul Nabi Muhammad, kita supaya tidak celaka harus bersolawat meskipun di dalam hati tidak mau. Kalau diucapkan tentunya lebih baik. Itu yang pertama. Rohima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Itu yang pertama. Kemudian yang lanjutannya masih lanjutannya. Hadis tersebut, Rohima anfu rajulin dakhala alai Ramadan tuman salaho qabla ayub parolan. Nah ini makanya ini favorit di bulan Ramadan. Ternyata yang kedua kaitannya dengan Ramadan. Rohima anfu rajulin, celakalah orang yang dakhala alai Ramadan, ketika telah masuk bulan Ramadan, cuman salaho, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, jadi maksudnya selesai nanti mungkin tanggal 1 Syawal selesai Ramadan, qabla ayub farolah. Nah ini orang yang celaka. Qabla ayub farolah, dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini begitu selesai Ramadan nanti
semuanya sudah selesai mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi rohimah anfurohulin dakhala alaihi Ramadan tuman salakho qabla ayyub farolahu. Kemudian yang terakhir dari hadis yang ini yang favorit di bulan Ramadan yaitu rohimah anfurohulin, masih sama, celakalah orang-orang yang adroka indau abawahu. Jadi orang tersebut mempunyai kedua orang tua. Kebetulan kalau orang tua saya sudah meninggal semua Pak, karena usianya juga sudah 90 tahun. Barangkali masih ada yang punya orang tua. Nah ini hati-hati hadisnya, karena diawali dengan rohimaan purut, celaka orang-orang ini. Adroka indau abawahu, dia mempunyai kedua orang tua al-kibar yang sudah usia lanjut. Falam yadkhulahul jannah, tetapi tidak menjadi sarana untuk memasukkan dirinya ke dalam surga. Itulah hadis yang selalu populer kalau setiap Ramadan. Kemudian yang selanjutnya saya akan lanjutkan dengan irhas, Pak. Jadi mungkin yang sudah tahu untuk penyegaran saja. Bagi yang belum tahu apa irhas itu, jadi ada 4 kelompok orang, yang mana 4 kelompok ini mendapat kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan yang diberikan kepada kelompok orang ini tidak bisa kita pelajari, Pak. Ini yang sulitnya, tidak bisa. Jadi itu memang given, Pak, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat itu semua sudah tahu, itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Itulah mukjizat. Jadi ketika Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, itu karena saat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tiap hari Nabi Musa selalu bisa membelah laut, tidak. Itu hanya saat itu saja. Kemudian Nabi Musa juga tongkatnya bisa berubah jadi ular, itu juga mukjizat. Itulah yang diberikan khusus kepada para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, yang tadi saya ceritakan, yaitu masalah irhas. Kalau irhas itu sebetulnya sama, Pak. Itu kelebihan juga, sebuah mukjizat, tapi diberikannya kepada calon nabi, Pak. Jadi orang yang nanti mau jadi nabi tapi saat itu belum jadi nabi, nah itu diberikan mukjizat. Nah mukjizat yang diberikan oleh calon nabi itu dinamakan irhas. Nah, itu karena sengaja ini saya sampaikan, masih banyak yang salah memahami antara mukjizat, irhas, karomah dan maunah. Nanti kita sampai di sana. Seperti mukjizat yang diberikan kepada, irhas yang diberikan kepada Nabi Ismail ketika itu belum nabi, masih anak-anak. Tapi karena mendapat irhas dari Allah Subhanahu wa taala, maka kakinya ketika dihentakkan ke pasir itu dapat mengeluarkan air yang sampai sekarang juga
masih mengalir. Seperti juga Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika masih dalam ayunan Pak, jadi masih anak-anak, itu beliau sudah bisa berbicara. Masih anak Pak, baru mungkin hitungan bulan lah. Dan bicaranya tentunya bukan sembarang bicara, tetapi bicara yang luar biasa maknanya, dimuat di dalam, kalau tidak salah surat Maryam ya, barangkali ada yang bawa apa silakan dicek. Surat Maryam ayat 30 kalau tidak salah, silakan yang bawa apa silakan dicek, mudah-mudahan betul. Beliau waktu masih di ayunan sudah bisa berkata sesuai dengan surat tersebut, yaitu bahwa ini Abdul, aku adalah hamba Allah. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah menjadikan aku seorang nabi, jadi nantinya akan menjadi seorang nabi. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan sebagaimana yang didakwakan atau dituduhkan oleh orang-orang Nasrani. Makanya Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Laqad, sungguh, kafir, laqad kafara alladziina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masiih ibnu Maryam, bahwasanya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Itu sudah jelas kafir dikatakan di sini. Al-Quran yang mengatakan. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Siapapun yang mendaku Nabi Isa itu Tuhan, berarti dia telah kafir. Wa qala al-Masihu, sementara Al-Masih putra Maryam sendiri mengatakan ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku, Rabbi wa rabbakum, dan Tuhanmu. Jadi dia sendiri menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan disembah seperti yang ada sekarang faktanya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah, barang siapa sesungguhnya dia may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan dengan Allah, maka haramal jannah, itu diharapkan surga bagi. Itulah yang kedua tadi, namanya iras. Kemudian yang ketiga itu namanya karomah. Karomah itu juga sama, keistimewaan yang diberikan oleh kelompok tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit Pak kita menjangkaunya sulit, yaitu sudah given saja seperti itu. Seperti contohnya yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Jadi wali-wali Allah yang sudah diberikan keistimewaan itu namanya karomah Pak. Yaitu karomah. Cuma sayangnya sekarang ini trennya Pak, banyak anak-anak muda sekarang yang memperdalam agama tujuannya ingin jadi wali. Nah, ini yang celaka. Wali itu tidak bisa di tujuan tidak bisa. Itu manusia itu, orang itu sudah punya makom masing-masing Pak. Ada makom kasab. Makom kasab itu seperti pada umumnya manusia. Pada umumnya manusia itu berada di makom kasab. Apa maksudnya makom kasab? Maksudnya makom kasab ya kita ini masih disibukkan dengan dunia. Yang mencari nafkah, yang jualan
di pasar ya jualan di pasar ya, pegawai negeri PNS ya di kantor, yang dokter ya buka praktek, itu kita itu di sana, tepatnya di sana. Jadi banyak yang sekarang ingin naik ke tajrid. Tajrid itu orang yang sudah dilepaskan oleh Allah dari kesibukan dunia untuk fokus ibadah kepadanya, itu tajrid. Jadi itu given, itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis nanti juga kalau udah memang itu diberikan kepada kita, ya kita akan ke sana. Kita sudah tidak disibukkan lagi oleh dunia. Nah, sayangnya banyak yang tidak tahu ini, sehingga banyak orang yang sengaja langsung mau naik ke tajrid. Itu kalau kata Imam Athaillah Al-Iskandari di dalam kitabnya Al-Hikam, itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Biarkan saja. Kita bereskan dulu urusan-urusan kita. Nanti pada suatu saatnya kita sudah dinaikkan kelas, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelas kita. Itu udah otomatis. Sebaliknya jangan pula juga ada juga sekarang ini, Pak. Orang yang sudah di makom tajrid tetapi malah pindah ke makom kasab. Ini yang paling celaka. Ini lebih celaka lagi dari yang pertama yang tadi saya sebutkan. Dia sudah di makom tajrid, sebenarnya dia sudah dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesibukan dunia untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah di sana sebetulnya dia, sudah di sana. Tetapi justru dia akhirnya sibuk urusan dunia. Mungkin Bapak ada yang bertanya, contohnya bagaimana? Saya contohkan saja, tapi tentunya tidak saya sebut nama supaya tidak nanti jadi dosa. Ada orang sebenarnya sudah di makom tajrid, beliau sudah tidak disibukkan lagi dengan dunia. Kesibukan dia hanya sibuk urus santri, sibuk. Tiap hari pagi, siang, sore, malam, kecuali dia istirahat, tidur, mungkin makan, urusannya urus santri. Uang sudah tidak perlu capek nyari, sudah datang. Banyak kan yang orang-orang yang infak, sedekah ke pondok pesantren yang beliau, sehingga beliau sudah tidak disibukkan lagi oleh dunia. Tapi dia turun sendiri. Nah, ini yang celaka, Pak. Kalau yang turun yang celaka. Dia turun sendiri malah menyibukkan diri dengan dunia. Dan ini ada. Zaman sekarang ada. Itulah hebatnya setan, Pak. Makanya kita harus hati-hati. Karena setan itu selalu mengintai kelengahan kita. Maka begitu kita lengah sedikit, masuk dia. Maka berhati-hatilah terhadap bisikan-bisikan setan. Was-was min syarril waswasil khannas. Kita sudah dipesan di sana di surat Anas. Kita rajin-rajin aja membaca Qul Falaq Minas. Mudah-mudahan terhindar dari bisikan dan godaan setan agar kita melenceng dari tujuan awal. Dan itu sangat mengerikan dan terjadi di dunia ini terjadi. Orang yang di makom kasab ingin buru-buru pindah ke makom tajrid, ditinggalkan semua kerjaannya. Kita makom nanti juga naik sendiri, tidak usah kita bersusah payah. Kalau sudah saatnya nanti juga dipilih Allah untuk dinaikkan kelas kita. Kalau kita turun kelas itu tentunya sangat celaka. Kemudian yang terakhir tadi yaitu ma'unah. Ma'unah itu adalah sama keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, tapi dia nabi juga bukan, rasul juga bukan, wali juga bukan, dia orang
Dia orang biasa, Pak. Tapi Allah memilih untuk memberikan maunah kepada orang tersebut. Cuma memang orang-orang kayak begitu itu biasanya merahasiakan, Pak. Jadi tidak pernah bercerita kepada siapapun. Jadi itulah 4 kelompok yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi mukjizat, yang kedua tadi irhas, yang ketiga karomah, yang keempat maunah. Itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan karena kadang-kadang ada yang salah memahami 4 hal tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga sudah lebih dari cukup. Mohon maaf, harusnya cuma 20 menit, tapi saya tunggu tidak ada yang mengingatkan, biasa suka lupa, Pak. Kita tutup saja dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.